Mengingatkan kembali ya, dalam penggalan hadis pengarang kitab dikatakan wal yahdharan ujaban riya'an wal hasad wal ihtiqara li ghairihi bil i'tila. Hendaklah kita berusaha berupaya menghindarkan diri kita dari penyakit yang bernama pertama ujub, yang kedua riya, yang ketiga hasad, yang keempat ihtiqar li ghairihi, ya, menghina yang lain untuk mendapatkan posisi yang tinggi. Nah, di pertemuan seliwat sampun terbahas tentang sifat tidak terpuji yang pertama yang harus dihindari oleh setiap muslim, oleh setiap hamba. Yang kita akan coba lanjutkan dengan penyakit yang kedua atau sifat buruk yang kedua yang harus dihindari oleh setiap qari dan hafizul Quran. Napisi kedua warriya, ya, warriya, dan yang kedua itu adalah penyakit riya. Setelah ujub, yang kedua riya. Apa makna riya? Riya itu adalah al-amalu li ajlin nasi. Beramal, melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan manfaat hasil, atau kalau bahasa singkatnya itu bekerja karena manusia. Nah, bekerja karena manusia, beramal karena manusia, beribadah. Sedikit mengulas tentang penyakit riya. Jadi siaran riya niki dia itu termasuk dari perbuatan syirik, ya. Perbuatan syirik. Dia itu syirik khafi, syirik kecil, ya. Syirik, perbuatan syirik yang sifatnya itu seru ongkuna nyedang pahala lekan pegawaian si gawe tah. Ya. Rentan sekali dia merusak hasil dari amalan kita. Kalau syirik besar itu dengan menyekutukan Allah, riya ini Allah, tapi tahapannya lebih sedih. Mana contohnya? Misalkan ada seseorang yang ingin melaksanakan ibadah atau sholat saja, ya, yang seharusnya sholat itu dipersembahkan hanya untuk Allah, ya, karena yang wajib disembah itu hanya ibadah, ya. Maka segala sesuatu perbuatan yang hasilnya itu, yang sasarannya itu selain daripada Allah, maka sudah termasuk ke dalam kategori menyekutukan atau menduakan. Alamun bahasa agama ini syirik, mensyirikkan, menyekutukan. Nah, itu riya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dan Allah sangat tidak suka ketika ada suatu ibadah, ada suatu amalan yang dikerjakan oleh hambanya namun bertujuan selain daripada dirinya. Ya, Allah enggak suka sekali yang seperti itu. Karena yang berikan kita hidup ini hanyalah Allah, enggak ada makhluk lagi yang dua, enggak ada yang kedua. Yang berikan kita makan hanyalah Allah, enggak ada kuasa bagi makhluk. Yang memberikan, yang menganugerahkan kita kesehatan, dialah hanyalah Allah. Ya, yang menguji kita dengan kekayaan, dialah Allah. Enggak ada kuasa daripada selain daripada Allah. Lalu ketika kita mau beribadah, menyembah, lalu ada tujuan daripada selain Allah, maka Allah merusak nilai lekan ibadah si gawe dah. Ya. Nah, maka kenali ciri-ciri daripada riya itu, model-model ini. Ya, kenali dia itu. Riya itu mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Ya. Arah dengan si riya ini beribadah atau memamerkan sesuatu kelebihan yang ada pada dirinya, ya, untuk bermaksiat. Nah, ini tingkatan riya yang paling jelek. Sejelek-jelek riya ini.
Ya. Ada agar dikatakan dia sebagai seorang alim, dikatakan dia sebagai ahlul fiqih, lalu dengan itu orang akan mengangkatnya jadi hakim. Orang mengangkatnya jadi pemuka agama. Lalu ketika dia sudah mendapatkan posisi menjadi pemuka agama, ketika dia sudah mendapatkan posisi hakim, ya, lalu di sana dia memutuskan hukum dengan ham. Ini dia riya yang paling jahat. Ya, seperti itu. Ada orang yang riya melakukan ibadah, yang melakukan perbuatan amalan, ya, yang dimana dia tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian saja. Ya. Nah, dan ada juga orang yang pamer, ada orang yang riya itu, ya, dengan tujuan apa? Hanya untuk tidak dikatakan sebagai orang yang zalim, tidak dikatakan sebagai orang yang fasik. Salat dengan milu ya salat. Ya, bahkan salat dengan wudu terlebih dahulu. Kumbena, yuk antena tauku istighfar. Ada orang seperti itu. Ya, dia melakukan suatu amalan agar jangan dia mendapatkan teguran, tidak mendapatkan cacian dari orang lain. Ini tujuannya beribadah. Ya. Tayak dengan tadarus, tayak di pak masjid dah milu. Ya, tujuan minimal dendek necela oku si dengan. Nah, ada orang yang seperti itu. Nah, ini dia juga disebut dengan riya. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, intinya yang namanya penyakit riya ini adalah, ya, suatu perbuatan yang harus oleh setiap umat Islam, oleh setiap orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nanti akan menjadikan pelakunya itu sebagai orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Orang yang berjuang di jalan Allah itu dipanggil, benarkah ini amalanmu? Iya, benar. Saya meninggal dunia membela agama Allah dan saya terbunuh di medan perang itu. Maka mana bagian saya? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kan wah layak memang iya. Kan dulu pernah engkau terima. Bukankah engkau pergi ke medan perang? Bukankah engkau membela agamaku agar engkau disanjung oleh manusia sebagai orang yang pemberani? Dulu sudah engkau dapatkan dan sekarang engkau tidak berhak apapun dari saya. Maka orang itu ada orang yang bersosia agar engkau didewa-dewakan, agar engkau dikatakan pemurah, agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan ketika hidup di dunia. Sanjungan itu telah engkau dapatkan dulu ketika di dunia dan sekarang engkau tidak berhak mendapatkan apa-apa dariku. Terlemparlah dia ke neraka. Ada orang berilmu juga datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mengamalkan ilmuku, aku mengajarkan apa yang datang dari Rasul, apa yang datang dari engkau ya Allah sudah ajarkan kepada manusia. Sekarang aku minta bagianku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kan wah layak, mau iya. Bukankah engkau berceramah, bukankah engkau mengajar, bukankah engkau bertablik agar dikatakan engkau sebagai orang yang berilmu, agar engkau dipuji, agar dikatakan sebagai orang yang pandai berbicara, ya, memiliki ilmu yang luas. Wah layak mau ya. Dan sekarang engkau tidak berhak mendapatkan apapun dariku. Bangkrut apa tidak? Bangkrut. Lelah teh nunduk nungke, lelah teh nyugulang kepeng teh, lelah teh ngajaran, ternyata dia tamu apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata penyebab daripada kebangkrutan manusia nanti pada hari kiamat terhadap hasil dari amalan yang dikerjakan itu adalah karena ada dasar riya di dalam hatinya. Akan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun selain daripada Allah. Ya. Nah, ini hanya untuk mengingatkan saja terkait dengan penyakit riya karena sudah dibahas kata penulis nikah, ya. Nah, kita lanjut wal hasadu. Yang ketiga itu adalah hasad. Napiaran hasad, ya. Lawan bahasa Indonesiana dengki. Lawan bahasa Sasakna dia tiang tahu. Talonate.
talon ate. Nah, nih sifat talon ate nih. Nih dengerang nih. Si bedui, si gerang talon ate. Sekarang kita bahas penyakit. Ta'ala an akhikal muslim mimma lahu fihi salahun sawa'un kanat ni'matud dunya au ni'matud dinan au dunya. Hasad itu adalah berharap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang. Berharap nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu hilang dan beralih kepada dirinya. Ya, dan hasad, ya. Baik itu yang berkaitan dengan nikmat keduniaan atau nikmat, ya. Tapi contoh umpamana lamun arak tetanggana mau beli TV, ya sakit hati. Pokoknya hati ini gemak kan dengan inu mau nikmat pro kepeng mau beli dengki, ya talon hati. Kalau mau mengenal ciri-ciri hasad itu dua, dijelaskan dalam Al-Quran, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. In tamsaskum hasanatun tasuhum, jikalau engkau mendapatkan hasanah, kebaikan, dia marah, dia gedak, ya, dia sakit. Ini ciri pertama. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Namun jikalau engkau mendapatkan keburukan, yafrahu biha, bahagia dia. No. Ini ciri-ciri hasad dua. Lamun dia sakit. Lamun temu sakit, ia bahagia. No, ya. Atau kalau bahasa singkatnya itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka dengki itu juga memiliki tingkatan. Dengki itu juga memiliki tingkatan. Tingkatan yang paling parah, siaran penyakit dengki, siaran penyakit talon ate ino, napi dia berharap untuk nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang, meskipun dia tidak memperoleh, ya. Pokoknya daman kita tetanggana bahagia, meskipun dia juga tidak bahagia. Sehingga apa? Ketika ada tetangganya atau ada temannya atau ada saudaranya yang sedang mendapat nilai susah, asalkan dengan ini tingkatan dengki si paling tinggi. Pokoknya rela yang menderita, yang penting dengan lain menderita. Arak dan ini yang kuna, lamun arak ye wahai sedengki-dengki manusia wahai ini. Umpamana arak dengan mau beli mobil, arak dengan mau beli motor, berusaha yang ngumbe ongkuna dengan ino ante ne menderita dengan si motor ino. Negibahin dengan misalkan dek nepinaang dengan raos dek sukses, nyugulang ya kepeng, bayar dengan lampar lo sekali itu barang deh. Montornya baru kan ini lamper ya, antena seda motor ini, antena kepak dengan ini. Dia berharap nikmat itu dicabut dari orang lain, ya, dengan harapan nikmat itu akan diberikan kepada dirinya. Masih mending ya kan, mencelakakan orang lain demi kebahagiaan diri. Iya, kayak definisinya itu. Lamun si pertemu aja goblok gak tidak dengki nih. Rela yang menderita, ya. Asalkan orang lain mendapatkan
Dia terang, dia bahagia dengan. Janana, dia tidak senang melihat nikmat itu ada pada orang lain, ya, dengan harapan nikmat itu berpindah kepada dirinya. Contoh, gini, ya, apa talon atiangna? Ya nalon atiang senina dengan akhirnya ngombe. Kedak pokoknya kita tetangganya bekang ini ruan potongan bikomum dengan ini ingas ini soleh macam sebagainya. Akhirnya berusaha dia bagaimana caranya agar suami orang itu menjadi apa? Ya, pokok gada kangen tetanggana ini, ya, berharap supaya istri tetangganya itu bisa dia miliki, entah ngombe ke ongkona, sangke racunina dengan, ya, sangke palangna dengan, ya, atau sang ngombe ongkona. Nah, ini contoh. Ini perumpamaan, ya. Pokoknya ngombe ongkona ante nikmat si ara le dengan ino pindah tipa dirina. Ini tingkatan si ketelu. Ara dengan ini berharap dia itu supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ya, nikmat kepada orang itu berpindah kepada dirinya, endah mau, iya. Tetapi dia ketika dia mendapatkan nikmat itu, dia naara leangan na ino, nikmat itu dicabut dari orang lain itu. Misalkan, ya, si A punya mobil atau punya motor atau punya handphone baru lah, ya, punya handphone baru. Nah, kalau B ini yang namanya B ini kepingin sekali dia punya HP yang sama seperti si A ini. Nah, harapannya untuk memiliki nikmat harus dia mau endah merongkun si moone si dengan ino. Nah, mungkin contohnya dengan dia cara menjilat umpamanya, ya, di jabatan, ya, dia mendekat, dia pokoknya begitulah, melakukan segala cara apa yang diperoleh oleh temannya, dengan tanpa harus nikmat itu hilang dari temannya. Nah, ya, namun dia kecewa ketika dia tidak dengan tanpa harus hilangnya nikmat itu, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada temannya itu, namun jikalau dia tidak mendapatkan nikmat yang sama dengan temannya itu, tidak menjadikan dia marah, tidak menjadikan dia kecewa. Nah, ini masih bagus gatilah seperti itu, ya. Misalkan melet ibadui HP, ya, lagu berusaha, ya, menjilat dia, misalkan menyogok dan sebagainya, tetapi ketika dia tidak dapat, tidak apa-apa, sudah, mungkin bukan bagian saya, seperti itu. Si paling jahil, si paling belek siksana jana si pertama ini, ya. Yeah. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, karena wahtarhim dengan, ya, wa a'zamu asbabihi, sebab sehingga orang itu terjangkit penyakit hasad. Ini tidak kalah pentingnya yang harus kita ketahui. Karena dengan itu jadi hasad. Kok orang itu bisa dengki? Kok orang itu bisa talon ati? Nah, ternyata yang paling besar penyebabnya itu adalah apa? Al-adawatu. Ketidaksenangan, kemarahan, permusuhan, ya, besual. Nah, lamun bahasa kasar, bahasa sarin itu besual, al-adawah, besual, permusuhan. Ini si paling belik nyebabkan dengan ini talon ate, ketidaksepahaman. Baik itu misalkan ya berdua masalah pribadi, misalkan bajang ke bajang, lah cewekku betnya le SMP dia aku balas dendam neke, misalkan seperti itu. Pokoknya anak dendam. Nah, ini yang menjadikan terbesar, ya, antara golongan yang satu dan golongan yang berikutnya. Dan pada golongan, dan pada pahamna, ini juga berpotensi menjadi apa? Kita jadi sekedi murid. Nah,
berbeda, ya, karena adanya permusuhan. Inilah faktor terbesar yang menjadikan orang itu hasad. Wa ghadiba alaih, ya. Maka sesungguhnya barang siapa yang mencela manusia, wa ghadiba alaih, ya, dia marah kepada orang itu. Lamun celak ya, gedak apa ya? Ini sumber terbesar sehingga orang itu menjadi hasad. Artinya Nabi, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ya, hindari namanya permusuhan. Dende besual, dende girang berampas, ya. Beli hikmahna, beli manfaatna, lamun terjadi dengan pemaaf agar tidak hasad.